So, hello, selamat datang di channel ini. Jadi channel ini sebenarnya udah ada dari 4 tahun yang lalu, tapi gue cuma pernah upload satu video, dan itu juga 4 tahun yang lalu. Dan sekarang kebetulan gue lagi nganggur, jadi gue memutuskan untuk coba menghidupkan kembali channel ini. So, I'm your host, Arnoldus Arkawimba, dan di video ini gue mau sharing-sharing sedikit tentang meja belajar gue, meja kerja, atau kadang orang nyebutnya dengan setup yang ada di belakang gue ini. Gue pengen memfokuskan satu hal di sini atau menekankan satu hal bahwa fokusan gue dalam video ini adalah untuk menunjukkan kalian setup supaya kalian bisa terinspirasi atau kalian bisa mengambil 1-2 ilmu sehingga kalian bisa membuat setup kalian sendiri dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan juga gue ingin menekanin bahwa this is on a budget. Gue mahasiswa, budget gue terbatas banget, dan apa yang gue punya di sini gue rasa beberapa hal masih affordable lah. Tapi gue ingin sharing di idea bahwa orang-orang seperti mahasiswa atau pekerja yang suka kerja di rumah perlu setup atau workspace yang proper buat mereka to stay productive. So yeah, just check it out. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut tentang setup gue rasa gue perlu ngasih sedikit background tentang siapa gue. Jadi gue adalah seorang mahasiswa engineering, tapi gue juga punya sedikit hobi tentang content creation mungkin ya istilahnya. Gue nggak tahu istilah yang tepatnya kayak apa. Intinya gue suka desain, gue suka bikin video, gue suka bikin animasi, ya hal kayak gitulah, kalian paham. Nah, dua hal itu menjadi poin utama gue dalam membuat sebuah setup yang bisa membantu gue untuk produktif di dua dunia gue, tanda kutip. Jadi itu sedikit background, dan kalian akan melihat aspek-aspek dalam setup ini yang membantu latar belakang tadi. Dan gue juga mengusung dua hal, yaitu adalah fungsionalitas dan fleksibilitas. Jadi gue sebisa mungkin hanya menggunakan alat yang sekiranya gue perlu banget. Kalau gue bisa berkompromi dengan kepentingan itu, biasanya gue taruh di sisi lain dari ruangan gue, pokoknya nggak gue taruh di atas meja gue. Dan fleksibilitas berarti gue bisa mengerjakan berbagai macam hal, nggak semata-mata bekerja depan laptop doang saat gue bekerja di meja kerja gue ini. So, kayaknya langsung kita mulai aja. Dimulai dari meja. Jadi meja yang gue pakai ini ukuran 120x70 cm, atas dari papan MDF, terus dilapisi pelapis gitu, gue nggak tahu. Sayangnya dia pelapisnya bertekstur, jadi kalau gue ada kerjaan yang harus nulis di atas kertas, di atas meja, agak kurang nyaman. Masih bisa, nggak gitu mengganggu sebetulnya, cuma ya kurang nyaman aja. Dan dia juga kakinya cuma dari besi biasa, besi hollow, frame atasnya besi tipis biasa. Jujur build quality dari meja ini jelek banget, catnya jelek, besinya jelek, fitmentnya jelek, tapi dia murah. Gue beli ini cuma 300.000 atau 400.000, dan dia juga plusnya bisa dilipat. Jadi kakinya itu bisa lu buka, dia ada baut yang ngekunci kakinya, bisa lu buka, bisa lu lipat, gampang lu simpan, gampang lu bawa-bawa. Lalu kita lihat ke otak dari setup ini kali ya. Jadi setup gue berbasis laptop yang gue pakai adalah laptop sejuta amat. Gue yakin kalian banyak yang pakai Asus A442 seri UF, Core i5, RAM 8GB, MX130, HDD 1TB, Windows 10 bawaan. Pada waktunya itu adalah laptop dengan value paling baik menurut gua. Value to performance paling baik. Plusnya dari laptop ini adalah value to performance-nya baik. Dia bisa ngedit video dengan lumayan nyaman, RAM-nya gede. Gue bisa ngedit video 4K bahkan. Gue juga kaget, tapi ya agak maksa sebetulnya, tapi bisa. Dan dia udah gue upgrade, gue tambahin SSD. Percaya teman-teman, kalau kalian punya laptop on paper speknya bagus, tapi lemot, pasang SSD. Itu akan mempermudah hidup kalian dan membuat kalian lebih nyaman. Minusnya apa? Minusnya layarnya tian panel, viewing angle jelek, warna jelek, speaker B aja, daya tahan baterainya sampah. Tapi ya nggak masalah, gue bisa berkompromi dengan masalah-masalah itu. Laptop dengan harga budget tentu saja banyak kompromi yang harus kita terima, oke? Jadi untuk hal kedua ada monitor. Gini, gue selalu menyarankan orang untuk mempunyai monitor ekstra di meja kerja mereka. Percaya teman-teman, monitor ekstra akan sangat membantu kalian dalam meningkatkan produktivitas kalian. Itu nambahin screen real estate, banyak hal yang bisa kalian buka, banyak hal yang bisa kalian fokus. Kalian gak harus alt-tab terus-terusan kalau kalian pindah antar Windows. Kalian bisa multitasking dengan lebih baik dan so many things. Mungkin nanti ke depan gue akan bikin video sendiri tentang multiple monitor setup yang akan gue jelasin benefit-benefitnya. Tapi kalau bicara lab monitor apa yang gue pakai monitor Samsung ThinkMaster SA100. Kalau nggak salah dia ukuran 18 inci, 1366x768. Memang bukan monitor terbaik, dibilang bagus juga enggak, tapi yang penting fungsinya. Dan monitor ini juga kayaknya udah ada dari tahun 2013 atau nggak tahu, lama banget. Pokoknya gue udah punya lama banget. Jadi gue cuma menggunakan apa yang udah gue punya. Karena itu tadi, balik ke poin awal, karena I'm on a budget, gue nggak punya banyak duit untuk beli monitor 4K 27 inci bla 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 bla. Nggak ada. Dan untuk hal berikutnya yang menarik, ada mikrofon.
yang gue pakai di video ini juga. Jadi ini adalah Samsung Meteor Mic. Gue ceritain plus minusnya aja kali ya. Plusnya apa? Interface-nya USB, lo nggak harus ribet-ribet beli sound card atau interface apapun. Suaranya oke, ramping, kecil, dan dia ada mounting mikrofonnya juga, dan harganya relatif terjangkau dan dia awet. Gue beli ini udah 4-5 tahun yang lalu dan dia masih perform well. Kalau kalian mau upgrade konten kalian to next level, menurut gue mikrofon atau audio lah. Kalian invest ke audio itu salah satu cara untuk menaikkan quality kalian. Tapi kalian harus ngerti juga cara ngeproses audio. Mungkin nanti di kedepannya gue juga bakal ngajarin sedikit ilmu tentang ngeproses audio ya. Gue nggak banyak tahu tapi gue bisa ngajarin sesuatu lah. Dan dia gue taruh di atas scissor stand dan gue tambahin pop filter juga. Scissor stand ini tujuannya biar gue lebih fleksibel. Ini kan posisinya gue syuting dengan membelakangi meja, tapi dia bisa in position untuk merekam suara gue. Kalau gue misalnya kayak video call atau gue main game, bisa gue posisikan persis depan mulut gue. Dan dia juga gue pasangin pop filter ya untuk menangkal angin-angin yang gue hembuskan kalau gue ngomong depan mic, biar gue ngomongnya bisa lebih dekat ke mic, if that makes sense. Ya kalian bisa cari bilas tentang pop filter di internet. Itu 3 barang inti yang ada di setup gue. Mungkin kita ke barang kecil-kecil. Di sini ada lampu belajar. Lampu belajar ini tujuannya buat nerangin meja gua. Dia nggak ada spesial-spesialnya. Gue juga beli online. Dan lampunya juga yang gue pakai lampu biasa, bukan lampu RGB yang bisa setting-setting pakai WiFi, bukan. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas peripherals. Gue pakai mouse wireless di sini. Ini mouse Logitech M331. Kenapa gue milih Logitech M331 ini? 1, balik lagi harganya relatif murah. 2, dia ukurannya relatif besar dibanding mouse-mouse budget lainnya. Kalian lihat tangan gue agak besar. Kalau gue pasangin mouse, ya tetap kecilan gue tahu. Tapi dia jauh lebih nyaman daripada mouse-mouse lainnya. Dan dia emang gripnya yang claw gini sih. Nanti gue masukin biar all lihat. Lalu yang nyolok ke mikrofon gue adalah earphone gue. Oke, ini. Jadi gue di sini nggak pakai speaker. Gue nggak punya speaker eksternal untuk gue hubungin ke laptop gue atau gimana. Jadi di sini gue pakai opsi untuk pakai earphone. Earphone gue apa? Ini in-ear monitor dari KZ. Gue rasa kalian harusnya tahu KZ kalau kalian suka barang-barang yang price to performance-nya bagus. KZ AS06. Plusnya apa? Plusnya dia nyaman banget buat gue. Setiap orang kupingnya beda-beda, oke? Dan dia kedap, jadi gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa gue ngerasa bahwa gue pakai earphone dan gue tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Tapi mungkin minusnya itu tadi agak pricey, dan yang kedua dia masuknya dalam banget ke kuping kalian. Jadi kalau kalian bukan tipe orang yang suka pakai earphone atau ear monitor yang masuknya dalam, mungkin kalian nggak akan suka. Jadi itu gue rasa untuk barang-barang elektroniknya. Untuk tambahan-tambahan lain gue ada hiasan candi. Lalu ada tempat pensil meja berisi semua kebutuhan alat tulis dan hal-hal lainnya selain alat tulis. Tapi intinya bahwa kayak gua di meja gua dan gua butuh sesuatu, semuanya in reach. Gua butuh bolpen ada, gua butuh gunting ada, dan gua tahu bahwa mereka semua ada di atas meja gua dan ada di tempat pensil ini. Lalu begitu ada Rubik. Jadi ini buat hiasan meja gua 1, dan yang kedua adalah ini salah satu alat buat keep myself entertained. Jadi misalnya kalau gua nunggu loading atau nunggu download, gua bisa main ini dulu sebentar. Setelah gua main, loadingnya atau downloadnya udah kelar. Lalu yang terakhir, kalkulator Casio FX991. Gue rasa ini standar sih ya, anak kuliah apapun jurusan lo kayaknya minimal punya kalkulator ini. Kebetulan gue bukan engineering yang ngitung-ngitung banget, jadi gue nggak perlu kalkulator yang fancy. Gue cukup pakai kalkulator ini. Kalau kalian lihat juga sebenarnya meja gue soal kabel manajemen nggak gitu rapi ya. Terutama kayak earphone gue kelewaran di meja, dia nggak punya tempatnya khusus. Banyak kabel-kabel juga kayak kabel lampu, kabel monitor, kabel mic dan lain-lainnya. Tapi gue ada tips sedikit buat kalian. Jadi colokan buat meja gue itu gue kabel tis di belakang. Jadi untuk semua colokannya mudah dijangkau, dan gue bisa nyolokin charger HP di sana sehingga gue bisa ngecas HP di atas meja gue. Dan salah satu yang penting juga bahwa gue mahasiswa yang butuh laptop buat kuliah, dan gue bakal sering nyabut colok charger laptop gue dari meja ini. Dengan gue menaruh colokan di sana, itu bisa mempermudah gue dalam mencabut colok charger laptop gue. Gue lebih mudah pindah-pindah. Seperti yang gue sampaikan di awal tadi bahwa meja gue harus fleksibel. Jadi gue ada 2 posisi dalam menggunakan setup gue ini. Kalau gue kerja dengan laptopnya bakal gue tarik ke depan dan mouse di sebelah kanan dan monitor sebelah kiri. Dan untuk penggunaan yang kedua, di mana laptop bukan pusat dari pekerjaan gue. Misal contoh real case-nya, gue mengerjakan tugas yang harus ditulis tangan atau gue belajar, laptopnya bakal gue dorong ke belakang, gue pepetnya dengan tembok sehingga gue punya space lebar banget di depan, dimana gue bisa naruh buku, gue bisa naruh kertas, gue bisa naruh kalkulator, gue bisa menaruh apapun. Dan laptop gue serta monitor masih bisa gue gunakan sebagai reference. Biasanya dalam penggunaan yang gue pakai, di monitor gue itu gue pasang Spotify atau line gue, pokoknya yang nggak penting lah. Dan di monitor utama gue atau di laptop gue itu gue buka Google Chrome untuk searching, dan gue buka textbook gue dalam PDF. Dan ini menurut gue cukup efektif. Jadi gue kalau belajar begini caranya, gue belajar di depan laptop dengan reference yang sangat mudah untuk digapai. Kalau gue butuh materi PowerPoint atau butuh buka buku, gue bisa buka PDF-nya. Kalau gue tidak menemukannya di sana, gue bisa searching dengan Google atau tanya teman-teman gue. Jadi ya kayak gitulah gambaran workflow yang gue pakai dalam menggunakan setup gue.
So segini aja video gue. Sorry banget kalau masih banyak kurangnya. Sorry banget kalau gue presentingnya masih kurang dan materi yang gue sampaikan masih kurang jelas atau masih kurang runtut. Ini salah satu video pertama gue present di depan kamera. Gue akan berlatih terus dan semoga di video-video ke depan gue bakal jauh lebih baik. So thank you, stay tuned, see you in the next video.